Para ulama banyak menyebutkan bahwa siapa yang ingin menjadikan anaknya sebagai ahli ilmu agama, belajarlah dari mulai semenjak dini. Sebagaimana para sahabat Nabi, para salafus saleh, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, semuanya ahli ilmu agama. 4 yang bernama Abdullah, ahli ilmu agama dan masih muda, sudah menjadi ahli fatwa. Maka perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan saya kemarin dengar syarah Ustaz, syarah Qawaidul Al-Fiqhiyah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau menulis qawaid fiqhiyah, manzumah qawaid fiqhiyah itu di masa kanak-kanaknya. Subhanallah. Kenapa kita tahu? Karena beliau mensyarah itu saat umur 24 tahun. Berarti manzumahnya qawaid fiqhiyah ditulis ketika umur mungkin masih baru-baru baligh. Maka bagi bapak, ibu, saudara-saudari yang ingin memproyeksikan anaknya menjadi ahli ilmu agama, dia harus belajar dari mulai semenjak dini. Sering-sering bersimpuh dengan para ulama. Belasan tahun, puluhan tahun bersimpuh di hadapan lututnya para ulama. Itu yang akan benar-benar menjadi ahli ilmu agama. Adapun yang jamaah tetap jadi jamaah. Itu sudah takdirmu. Kecuali dia ingin belajar ilmu agama. Kayak tadi malam saya sebutkan di Masjid Quba 99 Asmaul Husna. Yang menjadi ahli ilmu agama, tata cara belajarnya beda dengan orang umum kaum muslimin yang ingin belajar ilmu agama. Kaum muslimin secara umum belajar ilmu agama cukup dia rukun Islam, rukun iman, dia pelajari dengan kitab bersama seorang ustadz. Insya Allah sudah mencukupi. Itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi dia yang tidak boleh dia bodoh di dalamnya. Kemudian ditambahkan lagi, saya pernah duduk bersama Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Unaysa, Ustaz Hakim bin Hakim Abdad Hafizahullah. Beliau katakan, ajari umat Ustaz Ahmad hal-hal yang penting saja. Jangan terlalu kitab-kitab yang besar-besar, kitab-kitab yang panjang-panjang. Umat tidak terlalu memerlukan hal yang seperti itu. Kitab-kitab yang penting-penting saja. Rukun Islam, rukun iman, kemudian amalan-amalan qalbu, kemudian amalia, terutama orang-orang yang sudah mulai menuju tua. Karena Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Ightinam Mawasimul Umur membagi umur manusia itu menjadi 5. Yang pertama umur 1 sampai 15. Ini masa kanak-kanak. Yang kedua umur 15 sampai umur 35. Ini masa muda, masa semangat, masa mencetak prestasi, mencetak kebiasaan-kebiasaan terbaik dalam hidupmu. Kemudian umur 35 sampai 50. Ini adalah masa matang. Biasanya susah untuk berubah. Yang kebiasaan habis subuh tidur pagi, susah untuk berubah itu. Ya. Kalau sudah umur 35 sampai 50. Yang kebiasaan nonton yang haram, susah untuk berubah. Wallah, demi Allah. Yang kebiasaan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, susah untuk berubah. Di masa kuhul, masa matang. Kemudian umur 50 sampai 60, itu pratua. Sudah, jangan terlalu banyak cincong. Jangan terlalu banyak scroll TikTok. Ya, sebentar lagi akan berkumpul dengan teman-temanmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam sebuah lubang 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Kalau sudah umur 60, 70, nah ini yang saya katakan tadi. Rukun Islam, rukun iman, amalan-amalan qalbu, amaliyah sehari-hari. Untuk bekal agar bisa selamat di alam kubur dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup untuk kaum muslimin. Adapun para penuntut ilmu enggak. Dia harus belajar ilmu akidah secara mendalam. Dia harus belajar ilmu fikih. Ilmu akidah, fikih akbar, ilmu
fikih asghar, ilmu ibadat secara mendalam. Kemudian dia harus bisa membaca kitab-kitab tafsir karena itu adalah sumber dari ilmu, kalamullah, Al-Quran sumber dari ilmu. Kemudian dia harus bisa membaca syarah hadis karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber kedua dari referensi agama Islam. Kemudian setelahnya baru dia tambahkan 8. 8 ini bagi para santri harus dia kuasai. Harus dia kuasai. Yaitu yang pertama nahwu, saraf. Nah, saraf tadi yang antum akhirnya bisa membedakan mana yang arti razzaq, mana yang arti raziq. Itu ilmu saraf larinya. Ilmu balaghah, keindahan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, ilmu tajwid. Yaqbuhu bi talibil ilm an yalhana fi tilawatil Quran. Buruk bagi penuntut ilmu, bagi para santri untuk jelek bacaan Qur'annya. Bukan suaranya yang jelek, jelek baca Qur'annya, tajwidnya jelek, makhrajnya jelek, buruk itu. Kemudian yang kelima, ilmu usul fikih. Yang keenam, ilmu usul tafsir. Yang ketujuh, ilmu usul hadis yang disebut dengan mustalah hadis. Yang kedelapan, as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.